Halo sahabat Teras Mitra, apa kabarnya? Jumpa lagi di TM Share volume 61. Di hari Kamis ini bersama saya Mega dari Teras Mitra yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita ngobrol bersama Pak Buneri, saya akan membagikan sedikit informasi mengenai jalannya TM Share volume 61 hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Buneri, boleh silakan ditulis di kolom chat. Kemudian nanti di akhir acara akan diumumkan 2 penanya terbaik dan akan ada kuis juga yang akan di-update di Instagram Story Teras Mitra. Jadi stay tune terus sampai akhir acara. Oke, bersama kami sekarang sudah ada Pak Buneri yang akan bercerita tentang pertanian di lahan miring di Gorontalo ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa itu pertanian lahan miring, terus apa mungkin ada cerita-cerita unik di dalamnya. Jadi kita langsung aja tanya-tanya ke Pak Buneri. Halo Pak Buneri, apa kabar? Halo, baik. Selamat sore, Mbak. Sore Pak, kabar baik Pak di sana? Ya, alhamdulillah baik seluruh warga dan teman-teman. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol, mungkin Pak Buneri Iya. bisa memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Ya. Nah, terima kasih. Nama saya Bunairi, warga transmigrasi dari SP3 Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bualimo, Desa Saritani. Saya berasal dari daerah pemberangkatan di Jawa, yaitu dari Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung. Pemberangkatan saya ikut program transmigrasi pada tahun 2016 bulan Desember. Alhamdulillah saya bersyukur bisa ikut program transmigrasi karena terus terang transmigrasi adalah wadah dari pemerintah untuk warga, istilahnya itu yang ingin mengembangkan bakat khususnya di dalam pertanian. Dan alhamdulillah sampai di lokasi saya diberi kesehatan dan keselamatan bersama seluruh teman-teman. Nah, untuk yang ada di lokasi transmigrasi yang kami tempati, yaitu di Desa Saritani, lokasinya di SP3. Gitu. Oke. Ini Pak Buneri mukanya nggak kelihatan, mungkin nanti teman-teman mau lihat wajahnya. Iya, oke. Oke Pak, mungkin bisa diceritain kegiatan sekarang Pak Buneri di sana apa? Tadi kan udah dijelasin bertani di sana, mungkin bisa dijelasin. Iya. Diceritakan begitu. Bisa diulang, Mbak? Ceritain apa kegiatan Pak Buneri saat ini di Gorontalo di Desa Saritani. Untuk kegiatan saat ini kami terus melanjutkan kegiatan yang kemarin kita bermitra dengan GFSGP melalui lembaga payung di Gorontalo, yaitu dari Capesda. Kegiatan selama ini terus berlanjut, yaitu tentang kegiatan teras iring salah satunya. Karena dalam kegiatan kami dalam bekerja di kelompok, salah satunya adalah mengacu pada pertanian lahan teras iring atau lahan di kemiringan. Karena memang yang daerah kami tempati 95% posisinya itu adalah di kemiringan atau di daerah perbukitan. Nah, dengan kenyataan yang kami dapatkan, yaitu daerah perbukitan,
Nah, otomatis kami memang harus berpikir keras bagaimana caranya meskipun lahan miring, kita tetap bisa bercocok tanam sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Nah, dari situlah kita mulai berpikir melihat kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang penduduk asli atau orang-orang lokal, itu memang kegiatan untuk bercocok tanam itu istilahnya masih apa adanya. Kedapatan lahan miring ya terus apa adanya, itu terus digarap tanpa ada inovasi ataupun inisiatif memikirkan bagaimana kelanjutan untuk regenerasi selanjutnya apabila dengan cara bercocok tanam itu dengan cara seperti itu. Nah, kami belajar dari lokasi khususnya di daerah asal dari Jawa, itu memang yang kami dapatkan itu semua lahan yang di Kemiringan itu memang sudah jadi terasan. Nah, dari situ kita belajar karena kita di sini memang untuk mendapatkan lahan itu memang masih apa adanya, masih utuh dengan keadaan yang masih istilahnya itu masih asli. Lah dari situ kita berpikir harus salah satunya kegiatan yang harus kita lakukan yang utama adalah bagaimana kita menjaga dari tanah itu tetap subur dan tidak mudah longsor atau erosi di bawah derasnya air hujan. Nah, dari situlah kita memulai untuk bikin teras iring. Nah, salah satunya di teras iring ini karena memang lahan yang saya garap itu adalah lahan posisi kemiringan lebih dari 45%. Nah, itu memang memerlukan pemikiran dan tenaga yang luar biasa karena harus secepatnya supaya punya tanaman yang kita harapkan hasilnya, khususnya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dari situ saya perlahan mulai saya bikin teras 1 baris, 2 baris, 3 baris. Setelah dia bisa dibilang baru 50%, saya langsung kasih tanaman, entah tanaman musiman seperti ubi kayu, ubi jalar, atau tanaman sayuran lain. Nah, baru saya mulai lagi bikin teras lagi, saya tanami lagi. Sembari saya bikin teras, supaya di belakang itu sudah ada yang kita tunggu, tidak hanya melulu bikin teras terus enggak, dapat 3 baris 4 baris saya tanami gitu. Oke. Berarti dalam satu lahan terasering itu banyak tanaman yang ditanam ya Pak ya, nggak hanya satu jenis tanaman gitu, dan tidak menunggu jadi satu harus jadi semua terasering tapi langsung ditanami gitu, jadi hasilnya cepat tumbuh begitu ya Pak ya. Iya. Nah, untuk hasil tanamannya sendiri itu dijualnya kemana itu Pak? Atau masih di dalam lingkup desa atau bagaimana? Atau justru malah dikonsumsi sendiri? Ya, pada waktu awal itu khususnya untuk tanaman ini sayuran hanya sebatas dikonsumsi sendiri karena memang untuk kita mengurangi pengeluaran. Nah, setelah kita mendapatkan kapasitas besar, kita sambil menunggu kabar-kabar potensi apa yang di sini itu laku. Nah, dari situ setelah kita dapat hasil yang cukup lumayan, ya sebagian kita bawa ke pasar, atau ada juga yang pedagang yang langsung ambil di rumah dari hasil panen itu. Kalau untuk potensi pasar, sebenarnya di lokasi transmigrasi yang kami tempati itu alhamdulillah mudah untuk saat ini. Karena memang mengingat waktu awal kita sering mendengar bahwa tanam sayur ini tidak laku. Nah, ternyata setelah lama saya memahami, ternyata mereka ini kurang pengetahuan tentang potensi pasar apa yang laku. Nah, memang
itu juga menjadi kendala waktu itu kurangnya informasi untuk hasil pertanian yang komoditinya itu bisa dibilang itu laku di pasaran itu waktu itu. Tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah semua sudah berjalan sesuai dengan harapan. Bahkan pedagang pun sudah sampai di lokasi. Oh, oke Pak. Dan untuk harga jualnya sendiri bagaimana itu Pak di sana? Kalau untuk harga jual ya terus terang karena memang posisi kami itu posisi lokasi paling ujung untuk saat ini, ya mau nggak mau kita kadang-kadang kita cuma ngikut harga dari pedagang itu, kadang-kadang seperti itu. Tapi ya ada kalanya kalau bahan hasil bumi itu bisa kita tahan, ya kadang kita juga berani tahan harga. Kalau boleh jangan segitu karena ini masih banyak yang mencari nanti. Tapi kalau seperti sayur terong, kacang panjang, baru sayur ini istilahnya itu jesin. Nah, itu memang kita kadang-kadang ya kalah di harga karena tidak bisa ditahan. Kalau seperti ubi jalar, terus ini kacang itu kita tetap berani untuk tahan harga. Kalau harga belum pas untuk yang kita inginkan ya tetap kita tahan karena barang tidak laku hari ini 1 minggu atau 2 minggu masih bisa kita tahan gitu. Oke Pak. Dan untuk tadi kan dijelasin waktu awal Pak Buneri dan kawan-kawan masuk ke desa, terus kemudian dari pemerintah kasih lahan lahan untuk teras sharing itu. Sebelumnya apakah ada perlakuan khusus yang dilakukan sebelum membuat teras sharing? Apakah sebelumnya lahan tersebut itu sudah subur atau kering atau bagaimana? Jadi harus ada perlakuan gitu Pak. Ada salah satunya karena memang tidak semua dari warga transmigrasi itu mendapatkan lahan itu sudah bersih. Kemungkinan 85% itu masih semak belukar atau bahkan ada yang masih hutan. Nah dari situ kita memang harus memulai itu ya sedikit agak kesulitan karena kayu-kayu besar masih malang melintang kemana-mana, baru tonggak-tonggak yang tebangan dari dinas transmigrasi itu masih utuh, masih tinggi-tinggi. Lah itu juga menjadi kendala kami dalam bekerja khususnya untuk pembuatan teras iring. Karena menjadi kendala itu karena minimnya kami tentang peralatan. Padahal kalau kayu-kayu besar ini harus pakai gergaji mesin. Ya, itu salah satunya seperti itu. Tapi karena kami memang tidak basicnya itu di kegiatan kayu, jadi kita tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu sebelumnya. Nah, salah satunya adalah kita pokoknya gotong royong, kita sabar sedikit demi sedikit. Yang penting nanti setelah kita dapat lokasi tidak harus lebar, baru nanti kita cangkul sama-sama kita bikin teras seperti itu. Kan nanti dalam kami bekerja itu kita bergotong royong. Jadi hari Minggu sekarang di tempatnya si A, hari Minggu selanjutnya di tempat si B seperti itu. Tapi kita memang dalam bekerja itu kita memang acuannya itu adalah saling belajar, saling mengajar. Yang belum tahu bercocok tanam, yang belum tahu bertani, kita sama-sama belajar dalam kegiatan berkelompok ini. Oke. Nah itu bagaimana cara Pak Buneri dalam mempengaruhi teman-teman di sana itu untuk gotong royong, sama-sama membantu, terus melakukan kegiatan pengelolaan di lahan yang miring tadi itu bagaimana caranya Pak? Ya
salah satunya istilahnya itu trik yang saya lakukan karena posisi lahan saya itu memang bisa dibilang di di lokasi ketinggian. Jadi dilihat dari posisi barat kelihatan, posisi utara kelihatan, posisi timur kelihatan di lokasi perumahan itu. Nah, pada awalnya itu memang saya itu tadi saya sampaikan, awal saya bikin teras itu 3 teras, baru saya lanjut lagi tambah 4 teras lah. Otomatis dilihat dari kejauhan kan beda dengan yang lain. Wih, itu yang lokasi sama Pak Bon itu kok modelnya seperti itu, enggak seperti yang lain, ada barisan-barisan itu tanaman apa gitu. Oh, kalau untuk masalah tanaman terus terang di situ banyak macam yang saya tanam. Tapi dengan garis-garis itu saya tanam di lokasi terasan gitu. Memang kelihatan dari jauh itu ya memang menarik lah untuk ini tuh istilahnya itu untuk kita contohkan ke warga itu. Lah dari situ mereka ini sering berkunjung ke rumah, tanya-tanya gini 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 gini. Oh, kalau itu yang penting punya niat, punya minat, insya Allah nanti lama-lama bisa. Saya seperti itu. Nah, salah satunya saya sering membawa hasil panen, yaitu yang bermacam-macam itu ada kacang, ada ubi jalar, ada cabai, ada kacang panjang. Nah, mereka tanya, loh, yang sudah diteras itu tidak luas kok panennya sudah banyak. Nah, seperti itulah baru saya sampaikan dalam satu terasan itu saya tanami tidak hanya satu macam karena saya mengingat dari kebutuhan ini tidak hanya satu, kita juga butuh sayur ini, kita butuh sayur ini. Nah, sekaligus kita tanam di situ. Yang penting kita cara merawatnya itu kita harus sempurna, jangan asal-asalan, saya seperti itu. Nah, dari situlah mulai 1-2 orang minta ini kasih tahu caranya bagaimana, cara menyemai atau cara menanam, seperti itu. Dari situ mulai tertarik, akhirnya dari teman-teman ini kita kumpul bersama diskusi lah, jadilah kita bikin suatu kegiatan kelompok untuk pengolahan lahan, khususnya bikin teras iring itu. Berarti untuk saat ini lahan terasering bukan cuma punya Pak Bunairi aja ya, jadi ada banyak yang sudah mulai melakukan itu. Kira-kira sekarang di sana ada berapa banyak itu Pak yang memiliki lahan terasering seperti itu? Yang memiliki lahan teras iring untuk saat ini kurang lebih, terutama ini yang menarik buat kami di kelompok itu, ada salah satu warga asli atau warga lokal itu yang ikut juga bikin teras lah. Itu yang menjadi semangat kita terus untuk melakukan itu, karena berarti orang Gorontalo sudah mulai tertarik dengan kegiatan teras iring ini, berarti nanti kita sama-sama bisa kasih belajar gitu lah. Dari situ alhamdulillah kami bersyukur sekali, salah satunya itu. Iya, berarti luar biasa sekali memang Pak Bunairi ini bisa mempengaruhi bahkan orang lokal yang tadinya menanam tanaman seperti biasa gitu, hanya di lahan miring, hanya monokultur gitu. Jadi sekarang jadi mengikuti jadi teras sharing juga, itu luar biasa sekali sih Pak, sampai terpengaruh seperti itu gitu. Nah, untuk jenis tanamannya sendiri Pak, apakah setiap warga atau petani yang memiliki lahan teras sharing itu jenis tanamannya sama atau berbeda-beda? Oh, berbeda-beda. Kan biasa istilahnya itu kalau kita ini menanam, kadang-kadang ada yang tanaman favorit istilahnya. Kalau Bapak itu sukanya favoritnya tanam kacang. Kalau Bapak itu favoritnya tanam kedelai. Kalau Bapak itu favoritnya tanam ubi jalar gitu lah. Dari situlah
kita bisa menerapkan tentang penanaman di teras itu. Nah, sering-sering saya sampaikan kalau untuk jenis tanaman kita harus punya konsep, istilahnya konsep itu jangan hanya satu macam, misalnya jagung cuma jagung, terus kedelai cuma kedelai, kacang cuma kacang, itu jangan, karena kita ini di sini sembari menunggu hasil panen tanaman yang lain, ini nanti setelah hasil panen yang tanaman yang lain ini sudah panen, masih ada lagi yang kita tunggu. Jangan kita menanam lagi, itu jangan. Karena memang yang sering saya sampaikan, dalam satu guludan barisan terasan, itu yang saya sendiri tanam, itu termasuk tanaman tahunan sudah ada di situ. Salah satunya yang tanaman musiman itu ubi jalar, ada kacang tanah, ada cabai, ada jagung, bawang merah. Itu dalam satu barisan itu saya kasih masuk semua itu. Sekaligus tanaman tahunan saya tanam, seperti ada coklat, ada jeruk, ada pete, ada jengkol, saya kasih masuk di situ. Lah keuntungannya menanam tahunan di di lahan tumpang sari, istilahnya tumpang sari kalau macam-macam itu, kalau di Jawa itu katanya. Nah, ternyata saya terapkan di sini ya sama juga tumpang sari gitu. Nah, keuntungannya kita punya tanaman tumpang sari sekaligus kita kasih masuk tanaman tahunan. Tanaman tahunan ini tidak terasa kita merawatnya itu, karena kita fokus pada tanaman tumpang sari ini. Tapi tanaman tahunan ini ikut terawat juga. Misalnya pas kita semprot hama, tanaman tahunan, misalnya ada ulat atau apa, ya kita semprot sekaligus. Terus pas masa pemupukan, kita pas mupuk misalnya tanaman jagung atau tanaman cabai, tanaman tahunan kita pupuk juga lah. Dari situlah kita kadang-kadang kita ini tidak sadar, ternyata tanaman tahunan sudah mulai keluar bunga. Nah, dari situ yang kita tanpa kita sengaja kita merawat tanaman musiman sembari tanaman tahunan itu sudah tahu-tahu sudah tumbuh besar. Itu yang saya rasakan seperti itu. Iya. Iya, luar biasa sekali ya Pak. Jenis tanamannya tadi juga yang disebutin beragam sekali itu. Itu kalau boleh tahu areanya berapa ya besarannya itu berapa itu Pak? Sampai bisa menanam banyak jenis tanaman seperti itu. Iya, itu kalau untuk areal yang saya tanam itu per setiap satu guludan itu karena di kemiringan, itu paling hanya lebar 1,5 meter, atau bahkan kalau yang terasan awal enggak ada 1,5 itu, paling-paling cuma 90 atau 1 meter. Tapi kan posisi tanaman itu sudah ada tempatnya masing-masing. Yang di kemiringan muka teras itu saya tanami ubi jalar, karena ubi jalar otomatis yang pertama sekaligus dia akan menghambat tumbuhnya rumput atau gulma, karena sudah rimbun kan memang tertutup. Rumput sudah tidak mau tumbuh. Lah baru yang di posisi jalan air, posisi dalam teras itu kacang tanah. Nah, baru yang di tengah itu ada jagung, ada cabai, ada kacang panjang. Yang penting karena kita petani itu tetap harus tahu ini umur panen sekian hari, ini umur panen sekian bulan, ini umur panen sekian tahun. Nah, dari situ kita tahu. Setelah kita memahami itu, baru kita tanam ini tidak serentak. Jadi, untuk minggu ini tanam ini, nanti selang berapa hari tanam ini, ya, supaya masing-masing ini dia tumbuhnya itu tumbuh sempurna, tidak saling berebut hari, seperti itu. Oh iya,
Luar biasa sekali memang apa cara-caranya Pak Buneri ini dalam menanam tanaman di sana ya Pak, luar biasa. Nah, Ya, tapi apakah pernah apa menemukan kesulitan mungkin seperti gagal panen atau diserang hama itu bagaimana? Pernah nggak Pak mengalami seperti itu? ya khususnya kalau untuk istilahnya itu gagal panen, ya alhamdulillah kayak yang saya alami belum belum pernah total sampai tidak panen itu belum pernah. Hmm. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan itu ya Hmm. kadang-kadang ada karena bisa misalnya seperti bawang merah. Bawang merah kadang-kadang kita tanam karena memang terus terang saya di sini belum bisa apa uh, belum paham waktu kemarin-kemarin itu di bulan apa musim kemarau itu datang dan di bulan apa curah hujan Tinggi. turun itu Oh, turun. banyak itu di bulan apa itu Hmm. kemarin-kemarin saya belum sempat memikirkan hal itu. Yang penting ada Hmm. lokasi saya tanam lah. Khususnya di bawang merah, pernah saya istilahnya itu tidak sesuai harapan. Menjelang panen, curah hujan terus menerus lah dari situ menjadi kendala juga. Ya, tapi lah alhamdulillah belum tidak sampai gagal. Ya. Hmm. Oke, kalau misalnya cuaca di sana sendiri apa apakah di apa di pegunungan gitu atau apakah dingin gitu Pak cuaca di sana? Kalau untuk masalah cuaca, kalau di Gorontalo itu, khususnya di lokasi transmigrasi yang kami tempati, kalau siang memang panas. Hmm. Itu suhunya di atas 30 derajat kemungkinan. Wow. Nah, Iya. tapi kalau malam itu dingin. Beda dengan di Hmm. daerah asal di Jawa Tengah, khususnya Temanggung. Kalau siang itu ya apa uh, panas tapi tidak seperti di Gorontalo. Kalau malam ya memang dingin karena memang di ketinggian kalau di Temanggung itu. Tapi Iya. tentang masalah untuk panas dan dingin di lokasi kami itu bagi saya itu tidak menjadi hambatan karena memang Hmm. itu yang harus kita jawab sebelum kita melakukan kegiatan khususnya itu kegiatan di ladang karena memang harus kita berusaha untuk bisa menghadapi panasnya suhu di Provinsi Gorontalo. Iya. Tapi itu juga tidak mempengaruhi dengan hasil panen ya Pak. Jalan terus tetap seperti biasa ya. Iya, tetap seperti biasa. Hmm. Oke. Hanya Eh, saja kalau untuk tanaman jagung ini ya kadang-kadang kalau yang sering terjadi itu misalnya pas curah hujan banyak, nah itu hmm. tentang pembusukan buah itu Hmm. Ya. dengan serangan ulat. Ini yang memang Hmm. kadang-kadang sering terjadi tapi ya tidak sampai menimbulkan istilahnya gagal panen khususnya di lokasi transmigrasi yang kami tempati. Oke. Oh, iya. Oke, luar biasa sekali Pak Bun. Nah, selanjutnya sebenarnya ekspektasi atau harapan apa sih yang Pak Buneri apa harapkan atau ya pokoknya yang diharapkan oleh Pak Buneri dalam proses pengolahan lahan miring ini? Kalau untuk hal itu sebenarnya saya ini hanya berharap khususnya itu dari teman-teman lebih meluas lagi kepada warga yang di luar sana ini apa uh, selalu mengupayakan kalau bercocok tanam khususnya di lahan miring itu memang kita harus sabar itu di teras itu yang menjadi harapan saya atau harapan kami supaya dalam proses perawatan dan penanaman otomatis kalau di teras itu
sangat mudah dan sangat enak kita merawat atau kita membawa hasil panen itu. Memang khususnya itu di lokasi kami di SP3 itu memang miring semua yang kami dapat itu. Tapi ya kadang-kadang ada yang membantah, wah kalau dengan cara seperti itu lama. Ya memang lama kalau kita rasakan, tapi kalau kita cara bekerjanya itu kita dengan hati yang senang, dengan harapan yang besar, itu sepertinya istilahnya lama itu tidak ada. Karena apa? Lama itu kalau kita hanya menunggu. Kalau kita sambil bekerja itu sebentar, hanya itu. Iya, betul, Ya, Pak. ya kadang-kadang ya itu yang menjadi ini toh menjadi salah satu ini supaya kita ini tidak terjadi baku mulut atau baku bantah dengan teman. Nah, sudah kita lebih baik diam tapi kita memberi contoh dengan bukti kegiatan ya akhirnya mereka sadar. Alhamdulillah gitu. Iya, wah luar biasa sekali ya Pak. Jadi berarti dijalani saja begitu, dinikmati dan sabar Iya. terus gitu ya Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ada di Iya. kolom chat. Mungkin ada yang kasih komentar juga, terbaik Pak Bun, mantap Pak Bun, salut. Nah, terus Iya. ini ada Iya. pertanyaan dari Mbak Intan. Iya. Pak Bun sangat inspiratif. Boleh berbagi informasi Pak terkait iklim yang sedikit berubah-ubah atau tidak sesuai prediksi? Karena adanya perubahan iklim, bagaimana menyesuaikan dengan waktu tanam, terutama untuk tanaman tahunan? Ya, sebenarnya kalau untuk perubahan iklim ini kita belajar dari orang tua yang orang-orang tua dulu di Jawa itu selalu memahami tentang hitungan istilahnya itu Pranoto Mongso kalau di Jawa. Tapi kalau di Gorontalo itu Pangguba. Lah, dari orang-orang tua dulu itu dia selalu hafal bulan ini nanti kedapatan mulai bulan ini baru nanti ada turun hujan. Nah, itu orang-orang tua dulu paham. Nah, seandainya kita mau menanam tahunan, otomatis tanaman tahunan itu kita menanam itu harus memerlukan perawatan khususnya itu dengan siraman air seandainya di musim terik. Nah, itu alangkah bagusnya bertanya dengan orang-orang tua yang kalau di Jawa itu banyak yang memahami tentang Pranoto Mongso. Itu tanya dulu. Istilahnya bertanya itu, saya mau nanam. Ini nanti di bulan apa yang curah hujannya itu cukup sampai tanaman itu dia tumbuh sempurna. Seperti itu. Itu alangkah baiknya tanya dengan orang-orang tua yang sudah memahami tentang Pranoto Mongso. Jangan sekali-kali kita hanya mengikuti istilahnya itu keinginan. Misalnya kalau saya kembali lagi di daerah asal itu kalau di bulan Agustus dengan September itu kebanyakan musim kemarau. Nah, seandainya musim kemarau tanam tidak apa-apa, yang penting air dekat atau air tersedia sewaktu-waktu keadaan pohon itu dia memerlukan air, kita dekat ngambil itu. Tapi kalau di posisi yang jauh air, ya itu harus diperhitungkan untuk keselamatan tanaman itu supaya kita tidak sia-sia dalam menanam dan nanti menunggu sampai tumbuh bahkan sampai buah. Itu seperti itu. Untuk penanaman pertama itu yang penting kita harus cari tahu curah hujan itu paling banyak atau yang cukup itu di bulan apa, seperti itu. Oke. Baik Pak Bun, semoga pertanyaannya
semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Intan. Nah ini tadi Ya. agak sedikit nyambung nih Pak, ada yang nanya juga, apakah Pak Bun sendiri masih menggunakan Pranata Mongso atau perhitungan tanam tradisional itu? Ya, saya memang untuk Pranoto Mongso itu saya tidak hafal, tapi saya sering-sering waktu saya mau tanam, kadang-kadang saya juga berpikir tentang ini tadi Pranoto Mongso itu, jangan-jangan nanti pas musim panen, pas curah hujan banyak. Nah, saya Hmm. sampai di sini juga tetap memakai. Oh, Nah, alhamdulillah di sini ada pangguba. Tapi hmm. saya sendiri apa tidak tahu tentang pangguba itu apa. Ternyata di lingkungan penempatan saya ada orang-orang tua yang tahu tentang pangguba itu atau ilmu perbintangan. Nah, saya sering tanya sama orang itu. Nah, itu tetap Iya saya Pak. pakai Oke, iya. karena Jadi khususnya ya, di iya betul Pak. Oke, semoga tadi menjawab pertanyaan Mbak Ade Tanesia. Terus ada lagi, masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari ya. Yanti Krismonita. Jenis tanaman apa yang saat ini dikembangkan yang memiliki nilai jual yang tinggi? Apakah kedepannya ada rencana berkelanjutan untuk lahan terasering ini dibuka untuk perkebunan atau wisata? Ya. Kalau untuk tanaman yang sekarang ini saya tanam, khususnya itu ditanam perkebunan atau tanaman tahunan, salah satunya adalah ada kopi, Hmm. ada coklat, ada cengkeh, ada lada atau rica Jawa. Itu khususnya di tanaman tahunan. Bahkan yang lain ya ada jengkol, ada pete, termasuk. Nah, untuk langkah ke depan tentang teras iring, ini kami berusaha terus melanjutkan kegiatan ini supaya dari generasi-generasi untuk selanjutnya dia sudah tahu manfaat dan fungsi dari teras iring itu. Karena memang kegiatan teras iring ini kalau kita ini istilahnya itu hanya berhenti di tengah jalan, ini kita sia-sia dalam mengupayakan untuk regenerasi yang akan datang tentang pemahaman atau cara bercocok tanam di lokasi lahan miring. Nanti generasi-generasi selanjutnya dia tidak akan tahu apa manfaat atau apa fungsi dari teras itu. Hmm. Dan untuk Dan apa? ekowisata, Iya, iya betul. Untuk ya, ekowisata, apakah ada rencana? untuk ekowisata ini memang salah satunya ini juga menjadi program khususnya di kelompok yang kami bina ini, yang khususnya di kelompok Marsudi Restantun itu memiliki 7 program. Salah satunya Oh, adalah ekowisata itu. Yang pertama oke. adalah tentang pertanian. Karena pertanian kita tidak bisa lepas karena kita warga transmigrasi itu tujuannya adalah kita ke pertanian, Hmm. dan pertanian ini juga tidak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari yang kita geluti karena kita disediakan oleh transmigrasi itu lahan, bukan air tapi lahan. Nah, itu kita tetap harus bertani. Dan yang kedua itu peternakan. Nah, peternakan tidak bisa dipisahkan dengan pertanian karena dua-duanya saling mendukung. Dan yang ketiga itu adalah industri. Yang kita inginkan dari hasil pertanian ini kita libatkan untuk kegiatan ibu-ibu ke industri seperti keripik singkong,
keripik pisang, salah satunya di situ. Baru perdagangan. Perdagangan ini juga tidak bisa dilepaskan dari ketiga ini, karena dari hasil panen, dari hasil industri, dari hasil ternak itu nanti akan kita jual, bukan kita konsumsi sendiri. Nah, itu perdagangan. Ya, baru yang kelima ini, ya baru yang kelima adalah perikanan. Nah, perikanan otomatis karena kami ini di lokasi yang terpencil di pegunungan, ya tidak ada salahnya kalau kita ini juga memelihara ikan, meskipun hanya ikan di kolam terpal atau hanya di got, itu enggak apa-apa. Yang penting kita ini juga mengkonsumsi jenis protein khususnya ikan. Dan yang keenam itu jasa. Jasa kita ini sering menyewakan alat-alat pertanian atau alat-alat ini industri itu. Nah, dan yang terakhir adalah pariwisata. Pariwisata ini tujuannya adalah kita memperkenalkan lokasi baru yang untuk selanjutnya ini supaya nanti besar harapan kita punya lokasi untuk tempat, misalnya tempat berlibur atau tempat untuk belajar, khususnya itu belajar bikin teras iring atau belajar untuk bercocok tanam tentang tanaman tahunan atau musiman. Nah, itu di situ untuk khususnya di pariwisata. Iya. Oke, luar biasa sekali, banyak sekali ya Pak programnya di sana. Semoga segera terwujud ya Pak, yang terutama untuk yang mungkin untuk yang wisata itu untuk sekarang masih belum terwujud ya Pak ya. Iya. Yang khususnya yang untuk lebih menarik lagi nanti setelah melihat tanaman di teras-teras yang sudah jadi itulah, itu insya Allah yang akan menjadi daya tarik tersendiri itu. Iya betul Pak. Apalagi di sana ini baru pertama kali ya Pak ada tanaman pertanian lahan di teras sharing seperti itu ya Pak. Itu menjadi daya tarik gitu. Kadang-kadang saya ini juga heran kalau di sini bikin teras itu ternyata menjadi model yang sangat menarik. Padahal kalau di Jawa ini sudah ratusan tahun yang lalu kok, ternyata di sini memang baru istilahnya itu model baru yang muncul di situ. Iya, luar biasa. Berarti kedatangan Pak Bun di sana memberikan perubahan gitu ya Pak terhadap pertanian gitu. Amin. Luar biasa. Oke, semoga jawaban dari Pak Gunairi tadi menjawab pertanyaan dari Yanti. Terus ini ada lagi pertanyaan Pak dari Mbak Anisun. Cara penyiraman tanaman di teras sharing itu bagaimana? Dia agak penasaran bagaimana caranya. Oh, cara untuk penyiraman. Nah, untuk penyiraman karena memang lokasi kami itu di ketinggian, ini jauh-jauh hari kita sudah harus memikirkan istilahnya itu embung mini yang mengandalkan dari curah hujan. Nah, meskipun kita di musim kemarau, ini tetap kita pasang istilahnya itu tempat untuk ini menampung air. Sewaktu-waktu ada curah hujan, nah itu bisa langsung tampungan air itu bisa langsung terisi. Karena tidak mungkin kita mau menyiram, kita hanya mengandalkan, nanti sore ada hujan, itu belum tentu. Nah, alangkah baiknya siapkan dulu tempat untuk tampungan air, meskipun dari terpal atau dari drum, terus atasnya dikasih naungan untuk tangkapan air hujan yang jatuh sewaktu-waktu. Itu paling tidak itu 2 atau 3 tong, supaya seandainya nanti kita butuh sewaktu-waktu itu air banyak, air tetap tersedia.
khususnya di lokasi yang kami dapatkan, karena posisi itu di daerah punggung atau di daerah perbukitan yang tidak mungkin kita hanya mau butuh 5 liter kita harus ambil di bawah dengan jarak tempuh kurang lebih 200 meter padahal naik. Nah, itu sudah menjadi satu pekerjaan juga kalau kita mendadak seperti itu. Atau yang kadang-kadang kita tidak sadari, seandainya lahan itu kita lewat kuala, meskipun hanya 1 gayung, meskipun kita tidak butuh air untuk penyiraman, ya kita bawa naik ke atas, tampung di tong. Nanti mungkin kita pulang, nanti sore kita berangkat lagi, kita ambil lagi 1 gayung, tampung di tong itu dengan cara seperti itu yang saya lakukan. Memang pada waktu awal saya juga belum kepikiran ke arah situ, mulai kepikiran setelah kita butuh air, tidak ada air lah, dari situlah muncul, berarti istilahnya itu daripada kita berangkat itu nganggur, tidak ada salahnya bawa 1 galon 5 liter nanti ditampung di tong. Bahkan yang dulu yang sering saya lakukan dengan jarak tempuh 200 meter dari kuala, padahal naik dengan ketinggian kurang lebih 45 derajat, itu saya bawa galon 35 liter dari kuala. Ya, itu untuk saya tampung di atas, waktu-waktu kita butuh itu kita sudah ada air. Nah, itu kan daripada kita ini jalan kosong tetap sampai di lokasi, lebih baik kita bawa air juga sampai di lokasi, tapi manfaatnya kan lebih banyak yang kita bawa air gitu. Iya, betul. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi kalau misalnya di ladang itu Pak, di lahan itu, kalau misalnya tidak musim kering, apakah bagaimana itu penyiramannya Pak? Seperti biasa, apakah ada selang dari mana gitu, terus siram tanamannya atau bagaimana? Atau memang ada sumber mata air dekat situ? Kalau di lahan itu kebanyakan hanya air kuala yang posisi ada di bawah. Kalau yang istilahnya ini yang kita mungkin pakai mesin atau pakai selang, itu sampai sekarang belum ada. Karena ya ada, tapi kan kita harus keluar uang lagi untuk sewa ini peralatan. Seperti ada istilahnya itu piston. Piston itu bisa untuk mendapatkan air di bawah, bawa naik ke atas untuk siram-siram. Tapi karena memang posisi kami itu istilahnya itu belum mampu untuk ke arah situ, ya lebih baik kita sambil berangkat bawa air, nanti berangkat lagi bawa air, seperti itu. Ya, untuk teknologi yang bisa diterapkan sebenarnya potensi itu ada, atau keinginan itu ada, tapi ya itu karena memang kebutuhan itu belum mampu kalau ke arah situ. Ya, oke. Baik, ini ada yang bertanya, tapi mungkin tadi sudah kita bahas ya Pak, mungkin tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau dijawab lagi. Pak, salam kenal, saya Nisa, warga Dipura, ingin belajar lebih dalam bagaimana cara meratakan tanah di lahan terasering. Yaitu, bagaimana cara meratakan tanah di lahan terasering, Pak? Untuk meratakan tanah di lahan teras iring, ini yang saya lakukan sebelum kita mulai mencangkul. Seandainya masih banyak seresah-seresah atau kotoran, bagusnya kotoran atau rumput-rumput itu diparas dulu. Diparas, bikin jalur, pokoknya dengan feeling kita, jalur ini sudah lurus, meskipun posisi bukit itu melengkung-melengkung, tapi kita lihat dengan keadaan atau dengan ini mengacu pada posisi ikuti arah kontur itu lebih enak, meskipun ini posisi itu gelombang.
tapi kalau kita ikuti arah kontur itu tetap nanti jadinya lurus seperti itu. Nah, itu kita paras dulu, bikin memanjang, baru setelah diparas nanti baru mulai kita ya, kita sisir sedikit demi sedikit. Mungkin 2 cangkul, 3 cangkul, terus memanjang. Baru nanti depannya lagi. Kan posisi itu biasanya itu kalau di kemiringan yang lebih dari 45 derajat itu tetap kedapatan pertama untuk terasan itu pasti tidak lebar, paling-paling cuma 60 atau 70 cm. Nah, itu saja dulu dikasih tanaman. Nah, nanti setelah tanah itu dia memang sudah menyesuaikan, istilahnya itu sudah mulai padat. Nah, seiring dengan musim tanam selanjutnya dikasih lebar lagi seperti itu. Itu yang saya lakukan. Kalau kita serentak mau langsung lebar, otomatis tanah ini nanti dia pasti akan banyak yang hanyut atau banyak yang longsor karena belum ada perekat dari akar. Dari situ. Itu yang saya lakukan awal pembuatan teras seperti itu. Dari istilahnya itu tanah itu saya kancing dulu dengan tanaman itu tadi, jenis tumpang sari dan tanaman tahunan sekaligus saya kasih masuk itu. Karena untuk yang saya lakukan bikin teras ini nanti setelah sempurna selesai itu paling-paling cuma hanya kedapatan 2,5 meter lebar itu paling-paling. Setelah nanti selesai. Nah, meskipun hanya 2,5 meter, tapi kalau tanah itu memang sudah istilahnya itu sudah mapan, dia tidak mungkin akan mudah longsor atau mudah hanyut karena sudah ada penguat dari akar-akar khususnya di tanaman tahunan itu. Karena saya melakukan tiras iring tidak sekaligus satu kali langsung jadi, enggak. Seiring dengan musim tanam seperti itu. Ya. Oke. Semoga jawaban Pak Pun menjawab pertanyaan Mbak Nisa ya. Nah ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Ada dari Mbak Ade lagi. Tadi tuh kan dijelasin ada bak penampungan air. Nah kira-kira apakah ada bantuan Pak dari pemerintah untuk memperlancar kebutuhan air tersebut? Misalnya ada bantuan untuk pembuatan bak penampungan air hujan. Kalau tadi kan pakai dana pribadi ya Pak ya? Iya. Kira-kira kalau apakah untuk kalau untuk masalah bantuan, kalau khususnya dari transmigrasi itu tidak sampai ke arah situ, Mbak. Hanya sebatas yang diberikan itu hanya sebatas lahan, rumah, dan jatah hidup dan bibit. Kalau untuk masalah peralatan itu biasanya melihat dari posisi warga itu di situ betah apa tidak. Kalau masalah bantuan. Tapi kalau sampai ke pemikiran tentang supaya bikin ini untuk tangkapan air di atas itu hanya inisiatif dari warga sendiri. Kalau kita mengusulkan kadang-kadang tidak bisa terjawab. Bahkan kadang-kadang istilahnya itu disepelekan. Karena istilahnya itu hanya istilahnya mungkin dianggap itu hanya hal sepele gitu. Tapi sebenarnya bukan hal sepele karena itu berhubungan dengan tumbuh kembangnya tanaman yang ada di lahan itu. Seandainya ada semacam bantuan misalnya terpal yang sekian mungkin lebarnya itu 12 kali 8 atau bak tampung yang kapasitas 5.000 liter itu sebenarnya kalau ada ya saya sangat bersyukur, tapi ya alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Ya mungkin melalui kegiatan yang ini mungkin khususnya itu dari pemerintah ada perhatian khusus untuk khususnya yang bercocok tanam di lahan
kemiringan atau di lahan perbukitan. Untuk tampungan air ini mungkin bisa dipikirkan. Gitu. Iya. Ya Pak, semoga kedepannya ada bantuan seperti itu ya Pak ya, jadi mempermudah juga. Iya. Ini ada komentar Pak dari Mbak Intan. Saya pernah Iya. kunjungan lapangan ke hutan organik di Megabendung, Jawa Barat. Pemilik hutan itu mengaplikasikan pompa hidran untuk memenuhi kebutuhan air untuk siram tanaman. Mungkin itu Iya. bisa diaplikasikan Pak. Ya, pompa itu akan menaikkan air ke atas dan tidak perlu menggunakan listrik, gitu kata Iya. Mbak Intan. Oh, Mungkin nanti iya. bisa diaplikasikan ya Pak di sana. Iya. Ya, terima kasih. Untuk pompa hidram ini memang saya ini sudah sering-sering kali istilahnya itu bermohon. Karena apa? Potensi di lokasi kami itu banyak titik-titik yang bisa dipasang pompa hidram itu. Karena apa? Yaitu saya kadang-kadang juga merasakan lelahnya mengambil air dari bawah seandainya pas musim kemarau itu seperti apa. Padahal di situ ada potensi sumber air atau aliran sungai yang bisa dimanfaatkan untuk pemasangan pompa hidram ini. Itu di lokasi kami itu banyak titik-titik, tapi kami sering mengusulkan ini, tapi sampai sekarang belum terjawab. Mungkin pemikiran saya, mereka ini belum paham tentang multifungsi dari pompa hidram itu sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, seandainya mungkin nanti ada dari pihak yang mungkin bisa ini memperhatikan khususnya itu di pertanian, itu ya yang kami harapkan supaya ada yang bisa menerapkan tentang adanya pompa hidram ini. Karena salah satunya adalah saya juga pelaku di situ sebenarnya. Iya. Iya. Oke Pak. Baik. Semoga kedepannya bisa terwujud juga untuk pompa hidram itu ya Pak ya. Iya, amin Mbak. Ini tidak terasa waktunya sebentar lagi menunjukkan sudah hampir sejam, tapi masih ada pertanyaan mungkin bisa dijawab sedikit Pak Bun. Jadi tadi kan kita Pak Bun ada sebut lahan itu tuh disebutnya kebun gitu. Berarti jenis tanamannya banyak. Memang tadi sudah dijelaskan ada beberapa jenis tanaman yang ditanam oleh Pak Bun. Nah itu alasannya apa? Karena kan kebanyakan petani Gorontalo itu nanamnya jagung gitu Pak. Iya. Nah, untuk alasan saya kenapa saya menanam banyak macam, karena memang ini juga menjadi salah satu cita-cita bagaimana untuk di kemudian hari kita ini tidak hanya panen itu setiap mau panen kita harus menanam lagi. Setiap mau panen kita harus menanam lagi. Itu jangan seperti itu. Kalau untuk yang tadi saya sampaikan tentang tanaman tahunan, ini kan kita menanam satu kali. Kalau kita rawat dengan baik, kita rawat dengan sempurna, insya Allah anak cucu kita ini masih kedapatan hasilnya nanti. Jadi tidak hanya kita yang menikmati, tapi anak cucu kita. Misalnya ini salah satu contoh, kita tanam pohon rambutan, kan cuma satu kali. Yang penting kita rawat, kita sempurnakan dalam untuk ini istilahnya itu perawatan. Itu kan hidupnya itu bisa dibilang bahkan bisa melebihi dari umur kita. Nah, otomatis anak dan cucu kita kan masih bisa memetik hasilnya dari satu kali tanam. Beda dengan tanam jagung. Tanam jagung bulan ini, 4 bulan lagi kita panen. Lah,
otomatis kalau kita kedapatan mau panen lagi, ya kita harus nanam lagi. Iya, kalau ada modal, kalau enggak, nah jelas kita tidak bisa panen. Seperti itu. Itu salah satu contoh perbandingan seperti itu. Oke, baik Pak Ben. Terima kasih untuk jawabannya. Iya, Ya, semoga pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh penonton bisa menjawab ya, ya Pak ya. ya. Dan Saya, ini amin. karena waktunya terbatas hanya 1 jam, jadi kita tidak bisa ngobrol lama-lama lagi. Oh ya, Karena di Instagram waktunya cuma sejam, dan kalau misalnya lewat nanti takutnya terputus. Jadi ya. mungkin apakah ada pesan terakhir mungkin dari Pak Bun kepada teman-teman yang ingin bertani atau apa yang memulai bertani di lahan terasering atau di lahan miring seperti itu? Oh ya, terima kasih. Untuk pesan saya, khususnya petani di lahan miring, yang pertama harus sabar dalam melakukan atau mengaplikasikan tentang cara mencangkul atau cara menggarap. Itu harus sabar karena seiring dengan musim tanam itu lebih sempurna nanti jadinya terasan itu. Terus yang kedua, kalau bercocok tanam di lahan miring, ini jangan hanya tanam satu atau dua macam tanaman. Manakala ada lokasi yang masih ada sela, kasih tanaman. Karena apa? Kita ini hanya berkewajiban untuk menanam, untuk merawat, tapi yang memberi hasil yang Maha Kuasa. Tapi tidak ada salahnya kita perbanyak supaya kita panen ada banyak, kan seperti itu. Nah, Ya. itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan pernah minder jadi petani. Jangan pernah minder. Karena apa? Banyak yang tidak disadari bahwa petani itu menjadi tiang penyangga utama untuk pangan nasional. Itu yang harus disadari oleh petani. Jadi harus bangga di situ. Karena tidak banyak yang tidak sadar. Wah, petani apa itu? Jangan begitu. Sadari siapa penyangga tiang utama untuk pangan nasional ini kalau bukan petani. Nah, seperti itu. Nah, sekian cukup untuk pesan saya yang terakhir. Ya. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata atau rangkaian kata yang kurang pas karena minimnya pengetahuan saya. Saya hanya sebagai seorang petani yang berada di lokasi pedalaman atau lokasi yang terpencil. Nah, ini saya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mbak siapa? Mutia, Pak. Mutia dan rekan-rekan Teras Mitra. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya sangat berterima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang saya bisa dan apa yang saya tahu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada kesalahan. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Pak. Saya juga terima kasih sekali untuk informasi dan ilmu-ilmu dari Pak Guneri. Jadi mungkin tidak hanya saya, tapi yang nonton juga jadi ada ilmu baru gitu untuk pertanian gitu. Luar biasa sekali Pak Guneri hari ini, sangat inspiratif, sangat menginspirasi kita semua gitu Pak. Iya, amin. Terima kasih Mbak. Iya. Oke Pak, karena waktunya sudah menunjukkan pukul. Kalau di sini pukul 5 lewat
6. Kalau di Gorontalo pasti sudah pukul 6. Aku sudah pukul Jadi 6 lebih nih. iya. Iya, iya, Jadi kita akhiri saja perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Buneri untuk informasi dan ilmunya. Semoga iya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bun bermanfaat dan iya, bisa menambah pengetahuan bagi kita semua yang ada di sini yang menonton iya. sampai akhir. Amin, Oke, amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Bun dan terima kasih juga untuk semua penonton yang sudah ya, stay tune dari awal sampai akhir. iya. Oke Pak Bun, sampai jumpa Ya, lagi. ya, sampai jumpa. Terima Terima kasih. kasih, Mbak. Iya, Iya, sama-sama Pak. iya.